Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Alif TV? Kali ini Alif TV dan Kamila Wisata mengadakan sebuah acara zikir bersama Ustadz Muhammad Arifin Ilham yang bertempat di Masjid Nurul Huda, Jakarta Selatan. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Acara yang berlangsung ini memiliki tujuan membangun jiwa yang lebih baik melalui umroh, seperti yang terlantun indah pada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Dani Anwar. Sebagai umat muslim yang beriman, mengunjungi tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu keinginan yang teramat dalam dan indah, menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Sang Pencipta alam semesta. Bagi sebahagian mereka yang telah mampu berhaji, maka tunaikanlah hajimu. Dan bagi sebagian yang belum mampu berhaji, maka berdoa dan berusahalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup kemungkinan bagi siapa saja umatnya yang akan dipanggil untuk bermain ke tempatnya. Bersama keinginan yang besar, maka Kamila Wisata sebagai wadah tour umroh menyediakan berbagai program yang bertujuan untuk membantu para umat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengunjungi rumah Allah dengan biaya yang mudah untuk dijangkau. Hal-hal yang kami idamkan yaitu membawa energi positif Baitullah dan energi positif Raudah Madinah Al-Munawwarah. Dua energi itulah yang ingin kami bawa. Alhamdulillah kalau secara rencana persiapan kami lebih dari sebulan ya. Memang karena ini juga bagian dari rangka kami, Kamila,
untuk berkenalan dengan sekitar kami dalam rangka kami membawa misi kami yaitu membawa karakter jamaah menjadi lebih baik. Dan kami percaya dengan zikir bersama Ustaz Muhammad Arifin Ilham ini kelak akan memperkuat karakter para jamaah yang akan berangkat ke rumah Allah, ke Mekah Madinah, hingga mereka pulang. Mereka datang ke sana tahu membawa apa, ingin dapat apa, hingga pulang mereka mendapatkan luar biasa yang membawa perubahan hidupnya. Yang dibilang hajinya mabrur, yang dibilang umrohnya makbul. Insya Allah kegiatannya tidak hanya di Jakarta ya. Insya Allah kita juga akan keliling. Kita ada permintaan di Gorontalo dan kita akan sebarkan memang zikir membangun karakter. Karena ini bagian dari visi kami, yaitu membangun karakter. Siapapun orang yang berangkat ke rumah Allah, ke Mekah Madinah, umroh atau haji, dengan membawa karakter yang baik, kami percaya dia pulang bisa membawa Indonesia lebih baik. Itu cita-cita kami. Maka insya Allah kegiatannya akan terus kami gulirkan sampai seluruh Indonesia pun berzikir untuk membangun karakter jamaah lebih baik. Buat sahabat para jamaah yang ingin tahu lebih detail, lebih lanjut tentang Kamilah, silakan kunjungi website kami. Di sana kami ada program kami, apa yang akan dilakukan selama 9 hari di kota Mekah Madinah. Kita tidak hanya ada di kota Mekah, tapi kita ada juga perenungan baik di Arafah, kita ada perenungan di Jabal Uhud, di Jabal Nur, di Madinah kita ada city tour kota Madinah. Jadi kita akan mengunjungi tempat-tempat dan kita akan mengambil nilai-nilai di sana sebagai pelajaran untuk menjadikan karakter kita menjadi lebih baik. Alhamdulillah Kamilah saat ini karena kami bergandengan dengan partner kami dari Arab Saudi, partner hotel yang cukup besar di Arab Saudi, hingga kami memang tidak membatasi statement kami bahwa kami menyediakan semua kelas untuk siapapun yang memiliki kesempatan untuk itu kami akan layani. Coba lihat lagi lebah. Lebah itu kalau hinggap di mana saja nggak merusak, malah menyuburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan segala kerja kamu. Ini lillah. Jadi Allah yang kerja. Ini Allah kerja, lihat ciptaan Allah. Arifin tidak melihat ansi ini manusia. Arifin melihat ini makhluk Allah. Makanya saat bercermin kita pun melihat diri kita sebagai makhluk Allah. Allah maka ahsanta khalqi fa ahsin khuluq. Ini makhlukmu ya Allah. Orang beriman itu seperti lebah. Kenapa Nabi nggak menyebut kal jamus, kal baqarah misalnya? Orang beriman kayak sapi, kayak kebo, makan katanya, malas-malasan, nggak kayak kucing, nggak disebut kayak semut. Ada yang semut itu punya kejelekan. Kejelekan semut apa? Mengumpulkan sesuatu di luar batas kemampuannya, keperluannya. Kerjanya numpuk aja tuh semut. Tuh, memang banyak kelebihannya, tapi kekurangannya di situ. Pokoknya kalau dapat makanan tumpukin terus. Allah nggak suka orang yang menumpuk-numpuk harta. Makanya nanti harta yang ditumpuk-tumpuk jadi disetrika ke punggungnya. Allahu Akbar. Coba lihat lagi lebah. Lebah itu kalau hinggap di mana saja nggak merusak, malah menyuburkan. Dan kal jasadil wahid kata Nabi seperti tubuh satu, diinjak kaki mulut teriak. Coba. Kenapa lebah bisa hinggap di tubuh orang yang waktu ratunya dipegang? Dia sangat setia kepada pemimpinnya. Ratunya dipegang, ikut semuanya. Allah itu pencipta yang sangat bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Pencipta yang sangat bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia? Walhamdulillah wala
Wallahu akbar. Jadi segala ciptaan pasti ada rahmatnya, ada ilmunya, ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti ada rahmatnya, ada ilmunya, ada hikmahnya. Di mana dong berkeluh kesah? Nggak ada. Sakit rahmat, musibah hikmah, kematian, ampunan dosa, masalah, wa ya'fuan kesir. Aku ingin banyak memaafkan kesalahanmu. Apa yang Arifin lakukan? Satu, Arifin tahu benar ini ujian Allah. Itu dulu. Pahami ini ujian Allah. Makanya ketika plak waktu racun ular masuk, Arifin nulis di Facebook tuh. Apa yang Arifin lakukan? Cepat. Kan masih berwudu. Tolong telepon orang tua. Mohon ridho, mohon ampun Allah, mohon maaf. Ampuni hamba ya Allah. Maafin Arifin, Abah minta maaf. Apalagi minta maaf pada sahabat. Itu belum nikah bang, belum laku. Lalu apa yang dilakukan lagi? Nih uang, dompet keluarin, ada 900 waktu itu, 900 sekian lebih. Tolong berikan ini ke yatim saat ini juga. Antari ke yatim. Kenapa? Minta ampun sama Allah. Kalau kita punya masalah, minta ampun kepada Allah itu separuh selesai sudah. Karena kalau kita minta ampun, Allah tunjukkan jalan keluar. Ayatnya Arifin baca. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Belum minta ampun sudah datang. Ini bukti saudara-saudara. Nah, lillah yang kedua, inna lillahi ma fis samawati wal. Sesungguhnya langit bumi ini punya Allah. Mana yang kita punya? Enggak ada. Semuanya punya Allah. Allahu Akbar. Semuanya milik Allah. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pidato beliau ketika menjadi khalifah. Hai sahabatku, ingin kamu melihat mayit yang berjalan? Sahabat heran bingung. Mana ada mayit yang berjalan? Aku mayit yang berjalan. Mayitun yamshi. Inilah aku. Darah daging ini bukan milikku, tapi milik cacing. Ini yang kita rawat, yang kita mandikan ternyata milik cacing. Makin gemuk kita, makin gembira cacing. Makanya jangan gemuk-gemuk. Tapi juga jangan terlalu kurus. Kasihan cacing. Kemarin Arifin kembali mengingat waktu di pesantren Kiai Haji Mahrus Amin yang sudah membangun 59 pesantren di Indonesia. Beliau mendapat wakaf 300 hektar bang, di Jonggol. Kemarin beliau terima wakaf itu lalu zikir permulaan peletakan batu pertama. Alhamdulillah Arifin mendapat kehormatan memimpin doa di tanah 300 hektar. Yang Arifin takjub apa? Beliau, karena kita saksi waktu di pesantren, beliau kembali mengingatkan ayah kandung beliau. Ini menceritakan tentang keutamaan berdakwah. Jasad orang tua beliau, ayah beliau 16 tahun dikubur utuh. Karena pesantren beliau dikuburnya dekat pesantren, mau dibangun asrama putri. Karena jumlah santri nambah terus. Dibongkarlah kuburan itu. Satu-satunya mayit yang utuh dari 6 mayit ayah beliau. Jangankan tubuh, kain kapannya percis kayak baru dikubur. Terbelalak yang ngelihat banyak kiai, ustadz, begitu ngelihat Allahu Akbar, semua nangis. Allahu Akbar, dibuka kayak dikubur, baru dikubur, seret, mayit wajah semua indah, senyum simpul. Karena beliau sahibud dakwah, orang yang ikhlas dalam berdakwah. Makanya dari ilmu itu dapat duha, gitu sejarahnya bang. Jadi nggak langsung 7 sunnah. Arifin keliling, menemukan apa ini? Ulama ini keutamaan. Oh tahajud. Apa kata beliau? Nah Arifin, selama engkau tahajud, nah, engkau tidak akan hina selamanya. Karena Allah janji, maqamam mahmud. Rasulullah SAW bersabda, ana syarafal mu'min qiyamu bil lail. Keutamaan seorang mukmin ada pada salat malamnya.
Selama kau sholat malam, kau tidak akan hina nak. Walaupun manusia menghinakanmu, Allah angkat kamu nak. Pegang, dapat ilmu itu. Tahajud. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fitnah, cibiran, umpatan, gosip untuk dirinya, tak ubahnya kotoran yang akan ia jadikan pupuk untuk menyuburkan keimanannya kepada Allah Jalla Jalla. Kesadaran semua milik Allah, istri milik Allah, suami milik Allah, ayah milik Allah, semuanya milik Allah. Cepat lambat diminta oleh Allah. Ini yang buat kita jadi kuat dalam hidup ini. Nih kita kumpul bentar lagi dipanggil. Kita cinta dengan istri, suami, pisah nggak bu? Bu, suatu saat pisah nggak? Ibu punya cincin nikah dikasih sama suami. Kasih kalung, kasih anting, lalu meninggal. Dibawa nggak? Dibawa nggak? Suami yang cinta sama ibu ikut nggak? Ikut nggak? Atau dibalik? Suami meninggal, ibu ikut nggak? Ibu sayang kan? Bener kan? Mau ikut? Jadi main-main hidup ini. Makanya seperlunya saja cinta pada manusia ini. Bisa kok. Semakin tinggi jabatan, makin amanah dia. Makin alim dia, makin takut pada. Makin populer dia harus siap jadi teladan. Apa yang di hatinya itu yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Alif hidupnya. Dan dia sibuk dalam perbaikan kebaikan. Duduk ngaji lagi. Karena dia tahu hidup ini lillah. Tidak akan sakit hati karena hinaan. Karena dia tahu dia memang makhluk yang hina. Yang banyak kesalahan, kekurangan. Kalau dulu Pak Kiai Arifin bilang begini. Kalau kamu dihina, kamu berjalan di jalan Allah, kamu berdakwah, tak ubahnya pohon mangga dilempar dengan kotoran sapi. Bu, ibu, pohon mangga dilempar dengan kotoran sapi, apa yang terjadi? Kotoran itu menjadi pupuk yang menyuburkan pohon itu. Maka bagi orang beriman, hinaan, fitnah, cibiran, umpatan, gosip untuk dirinya, tak ubahnya kotoran yang akan ia jadikan pupuk untuk menyuburkan keimanannya kepada Allah Jalla Jalla. Lillah. Karena itu kesimpulan Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu masa nanti orang ibadah haji niatnya litijarah, untuk dagang, untuk umroh dagang. Niatnya, ada yang pergi sana dagang, ada banyak. Datang sana untuk pengemis, banyak yang bohong lagi pengemis saya, dok. Kami kehilangan paspor. Do you speak English? Wow, begitu jawab, yes, habis sudah tuh bang ya. Yang lucu, ini ketipu. Dia cerita, so, ini do you speak English? Saya jawab, ngobrol. Temannya, ya sama, gue juga kena. Katanya, semuanya kena. Ternyata ada yang datang untuk menipu, meminta-minta. Dan setiap Arifin umrah, setiap tahun ketemu lagi sama dia. Do you speak English? English lagi dia. Yang ketiga, orang berangkat haji bukan lillah, tapi li surban palit. Peci doang, gelar. Dia dapat gelar, calon kepala desa syaratnya haji. Berangkat dulu dia untuk mendapatkan gelar. Alangkah marahnya kalau tidak dipanggil haji dia. Wih, haji mahal tau nggak?
Mau daftar berangkat aja udah lama, 7 tahun gue nungguin. Lu panggil gua doang, Ipin, gua Haji Ipin tau. Marah gak dipanggil Haji dia. Nah hamba yang urus nawaitu inilah yang Allah berkahi perjalanan hidupnya. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku menuju engkau ya Allah. Sayahdin. Maka hamba ini terus diberi hidayah oleh Allah. Lihat orang yang istiqomah karena keikhlasannya kepada Allah. Allah penuhi keperluannya di dunia. Apalagi di akhirat nanti. Allah bantu urusannya di dunia. Apalagi di akhirat nanti. Allah beri 4. 1. Ajihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia untuk akhirat. 2. Asahlu, kemudahan dalam urusannya. 3. Qanaah, hati yang kaya. 4. Ini buah dari orang yang ingin ridho Allah. Umrohnya karena Allah, hajinya karena Allah, salatnya karena Allah, dakwahnya karena Allah. Atat dunya wahiyya rahimah. Dunia datang menunduk untuknya. Maafkan Arifin banyak bicara, banyak salah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bang Hadiah, terima kasih Bang Agus, terima kasih Bang Sunandar, terima kasih Bang Isnaini. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini adalah pengambilan undian door prize hadiah umroh. Kamila Wisata menyiapkan 2 kursi umroh gratis. Dia bisa umroh gratis. Silakan dibaca, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Undangan Allah tidak ada yang kebetulan. Memang menjadi tamu Allah. Insyaallah bulan Maret berangkat sama hari ini. Insyaallah pada umur. Bunda Asmurah. Bunda Asmurah mana? Berdiri. Bunda Asmurah. Subhanallah. Ya. Asmurah kami Jalan Haji Nabi Raya. Tangga ini ya. Alamat Jalan Haji Nabi RT 10 RW 2. Alhamdulillah. Mario. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bapak Mario Jalan Madrasah RT 6 RW 1 Receh. Silakan Bapak Mario ke depan, maju ke depan. Melakukan tukang masjid. Ada yang Kebetulan. Karena kami selalu komunikasi dengan Kamila. Jadi setiap ada session-session yang diadakan Kamila, kami selalu dikabarin. Sudah tahu seminggu yang lalu, kurang lebih dari kebetulan suami panitia Masjid Nurul Huda ini, jadi minta tolong disiarkan ke ibu-ibu. Di antara teman-teman ada yang bilang bahwa di sini ada zikir gitu. Jadi saya tertarik gitu, makanya ada teman saya yang memberitahu, ya udah akhirnya saya hadir saat ini. Ini kan suatu ibadah. Jadi nggak ada jeleknya kan kalau kita ikut mendatangi majelis-majelis yang untuk memperbaiki diri kita ini. Saya rasa kalau di Masjid Nurul Huda jarang-jarang ya manggil seorang ustadz yang cukup terkenal. Ya pertama memang zikirnya sangat penting sekali, zikir ya. Karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena juga kalau kita di rumah mungkin nggak bisa usul lah. Kalau ini kita rame-rame berjamaah, jadi hati kita usul dan tertarik juga dengan itu. Kamila Wisata yang telah mengadakan acara majelis dzikir di Masjid Nurul Huda ini, ternyata alhamdulillah saya mengorbankan tidak jualan hari ini. Saya ngikutin dzikir. Alhamdulillah Allah Maha Adil. Saya terpanggil untuk menghadiri umrah. Saya berterima kasih kepada
wisata Kamila yang mengadakan umroh, mengadakan sekarang undian ya. Ternyata saya dapat sekarang. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dipanggil ke umrah saya yang pada bulan depan itu. Ya, terima kasih, Mbak. Allah, jadi bukan sekedar ibadah umrah, tapi ada tarbiyah ruhiyah, ada pendidikan ruhiyah sehingga kita tahu benar bukan hanya tujuan umrah, tapi tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, teladan hidup, pedoman hidup, arti hidup, alat hidup, orientasi hidup. Jadi dibekali banget ilmu dalam perjalanan umrah ini sehingga pulang ada semangat hijrah, perbaikan diri, keluarga, bahkan semangat untuk memperbaiki negerinya. Paling pokok adalah kesiapan hati bersih, nawa itu karena Allah. Maka wadah yang bersih akan mudah mengakses nur ilmunya Allah Jalla Jalaluhu.